Permintaannya dikabulkan, Rasmus Højlund merapat ke Napoli. Ada kabar terbaru mengenai masa depan Rasmus Højlund. Klub Serie A, Napoli, dikabarkan siap memenuhi permintaan sang striker agar ia bisa bergabung ke Naples. Napoli saat ini sedang aktif mencari striker baru di bursa transfer. Penyebabnya adalah striker utama mereka, Romelu Lukaku, mengalami cedera yang cukup parah dan diprediksi akan absen untuk waktu yang lama. Kini, Napoli dikabarkan tertarik pada Rasmus Højlund. Striker muda Manchester United itu disebut sedang mencari klub baru setelah tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Napoli semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Højlund. Pasalnya, mereka bersedia memenuhi permintaan khusus yang diajukan oleh sang striker. Menurut laporan tersebut, Højlund mengajukan sebuah syarat khusus bagi klub manapun yang berminat merekrutnya pada musim panas ini. Ia meminta bahwa jika ada klub yang meminjamnya dari Manchester United, maka mereka harus menyertakan klausul kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Resmi, Noah Okafor gabung Leeds United. AC Milan telah secara resmi mengonfirmasi kepergian penyerang Noah Okafor. Pada hari Kamis, diumumkan bahwa pemain internasional Swiss tersebut bergabung dengan klub Liga Primer Inggris, Leeds United, secara permanen. Penjualan ini membuat total pendapatan Rossoneri dari bursa transfer musim panas ini melampaui angka 200 juta euro. Setelah melalui serangkaian negosiasi dalam beberapa hari terakhir, kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan. Milan dilaporkan telah menerima total 21 juta euro termasuk bonus dari penjualan striker yang mereka datangkan pada tahun 2023 ini. Okafor sendiri menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan klub barunya. Sebagai penutup, kepergian Okafor menyisakan sebuah ironi bursa transfer. Penampilan gemilangnya sebagai top skor pramusim, yang seharusnya mengamankan tempatnya di Milan, justru menjadi iklan terbaik yang menarik Leeds untuk membelinya dan secara tak terduga mengakhiri kariernya di San Siro. Direktur Lille akui mustahil, gaet Benjamin Pavard dari Inter Milan. Rumor kepindahan bek Inter Milan, Benjamin Pavard, menuju Lille akhirnya terbantahkan. Direktur olahraga Lille, Olivier Letang, menegaskan bahwa meski dirinya sempat menghubungi Pavard, transfer tersebut tidak mungkin terwujud karena kendala finansial. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Pavard kerap dikaitkan dengan kepulangan ke klub masa kecilnya, Lille. Bek berusia 29 tahun itu memang merupakan produk Akademi Lille sebelum merantau dan membangun karir sukses di Jerman bersama Stuttgart dan Bayern Munich, hingga kini berseragam Inter Milan. Namun, Letang secara terbuka mengakui bahwa Lille tidak memiliki kekuatan finansial untuk bersaing dengan klub-klub lain yang juga mengincar Pavard, seperti Galatasaray atau klub-klub ambisius dengan dukungan finansial lebih besar. Saya memang menghubungi Benjamin. Kami sempat berdiskusi, ujar Letang kepada awak media, dikutip dari FC Internews. Resmi, Inter Milan rekrut Andy Diouf dari Lens, kontrak hingga 2030. Inter Milan telah resmi mengumumkan perekrutan Andy Diouf dari RC Lens pada musim panas ini. Gelandang asal Prancis berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun dengan Inter Milan hingga Juni tahun 2030. Sejak awal Agustus, Nerazzurri memang aktif memburu tambahan tenaga di lini tengah. Nama-nama seperti Manu Kone, Morten Fendrup, hingga Keita sempat masuk dalam radar. Namun pada akhirnya, Inter bergerak cepat mengamankan tanda tangan Diouf dari Lens. Meski tidak diumumkan secara resmi, kabar dari media Italia menyebutkan bahwa Inter Milan membayar sekitar 20 juta euro kepada Lens, ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Proses negosiasi berjalan singkat, dan Diouf langsung menjalani tes medis serta menandatangani kontrak jangka panjangnya.
Inter serius bidik Olmar Solet, Udinese tolak pinjaman dan minta 25 juta euro. Inter Milan masih bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini, dengan fokus memperkuat lini pertahanan. Nama Olmar Solet, bek milik Udinese, kini masuk dalam radar utama Nerazzurri. Namun, negosiasi tak berjalan mulus karena pihak Udinese menolak opsi pinjaman dan hanya ingin melepas sang pemain secara permanen dengan banderol 25 juta euro. Kebutuhan Inter Milan untuk menambah bek baru semakin mendesak. Dua pilar andalan, Stefan de Vrij dan Francisco Acerbi, kini sudah memasuki usia senja dalam karir sepak bola mereka. Menurut laporan Sport Mediaset via FC Internews, Udinese sudah menegaskan sikap mereka terkait masa depan Solet. Klub berjuluk Les Zebret itu hanya bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 25 juta euro. Menariknya, harga ini dipatok hanya setengah musim setelah Udinese mendapatkan Solet dengan status bebas transfer. Hal ini menegaskan niat Udinese untuk mendapatkan keuntungan cepat dari sang pemain. Tinggalkan Lille, Edon Zegrova hanya ingin gabung Juventus. Edon Zegrova tampaknya telah menetapkan Juventus sebagai pelabuhannya setelah memutuskan untuk meninggalkan Lille, yang bersedia untuk menjualnya. Selagi mempersiapkan diri di lapangan, I Bianconeri juga bergerak aktif di bursa transfer, dengan Edon Zegrova termasuk dalam daftar pemain yang diincar. Kontraknya akan habis bersama Lille pada musim panas tahun depan, dan Zegrova telah memutuskan untuk hengkang karena enggan memperpanjang masa baktinya. Olympique Marseille sempat ngotot mendatangkan pemain asal Kosovo berusia 26 tahun itu, namun Juve kini tampaknya berada di posisi terdepan untuk amankan tanda tangannya. Menurut kabar dari Tuttosport, Zegrova hanya ingin gabung dengan Juve, yang sudah mencapai kesepakatan personal dengan agennya, Hasan Cetinkaya. Boniface bukan akhir, AC Milan masih punya rencana besar untuk Dusan Vlahovic. Kedatangan Victor Boniface yang akan segera terjadi mungkin bukanlah akhir dari perburuan striker AC Milan. Sebuah laporan mengklaim bahwa ia mungkin tidak akan bersaing dengan Santiago Gimenez, melainkan dengan Dusan Vlahovic. Menurut Tuttosport pagi ini, pintu untuk Vlahovic ke Milan ternyata masih belum sepenuhnya tertutup. Meskipun Milan telah mengamankan Boniface dan sempat mengincar nama lain, Massimiliano Allegri dilaporkan hanya memikirkan satu nama, Dusan Vlahovic. Hubungan antara sang striker dan Milan disebut belum berakhir dan bisa berlanjut hingga hari-hari terakhir bursa transfer. Masalah dalam transfer Vlahovic selalu sama. Selama berbulan-bulan, Milan tidak pernah menemukan formula yang layak secara finansial. Tuntutan gaji Vlahovic yang mencapai 12 juta euro bersih per tahun, dan harga yang diminta Juventus menjadi penghalang utama yang tak kunjung terpecahkan.